Kita akan melihat daripada kebenaran firman Allah yang terambil daripada Markus 2 ayat 23 hingga kepada pasal 3 ayat 6. Markus pasal 2 ayat 23 hingga pasal 3 ayat 6. Di dalam bagian ini saya akan membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikut Daud." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Ada bacaan pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita sampai sana dulu. Saudara yang kami kasihi, untuk kalimat singkat untuk kita mudah renung hari ini adalah pemakaian yang benar dari Sabat. Pemakaian, penggunaan cara benar tentang hari Sabat. Kadang-kadang kita keliru dengan keadaan mempertahankan budaya, mempertahankan kebiasaan. Ya, memang sebagai pendahuluan saya akan jelaskan apa artinya Sabat sebenarnya. Sabat adalah hari yang ketujuh dihitung dari waktu Allah menciptakan segala sesuatu. Sampai hari ketujuh dia berhenti dan memberkatinya. Maksudnya adalah hari ketujuh dihitung dari mula Tuhan menciptakan segala isi dunia ini. Lalu hari ketujuh itu menjadi satu hari untuk Allah memberkati seluruh ciptaannya. Ini Sabat. Lalu pada masa ini, menurut kalender bangsa Israel ini, dia dihitung hari Sabtu kalau ikut kita punya ini. Sehingga ada gereja yang mempertahankan hari Sabat itu berbakti hari Sabtu. Ada. Kenapa kita hari Minggu? Kalau orang bilang kamu yang lain tuh bukan kebaktian hari Sabat, itu hari Minggu. Hari pertama menurut ukuran Yahudi. Ya, tapi kalimat yang terakhir, anak manusia atau Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan harinya yang kita pertahankan. Ya, tidak salah. Hari ketujuh itu tidak diperbolehkan. Oke? Kalau kita ini dulu tidak ada yang kerja pakai kumpulan seperti sekarang. Ada pagi, ada yang malam. Tidak kenal hari Minggu kita zaman ini. Zaman saya gaji hari Minggu kami berhenti. Toke bilang, minta maaf lah ini toke Cina ya, minta maaf Cina sini. Apa lu tidak turun hari ini? Hari Minggu toke, lu tidak makankah hari Minggu? Kadang-kadang konsepnya begitu ya. Ya itu saja hari kita. Oke, mari kita lihat seterusnya. Taukah kita perhatikan di hari Sabtu, hari Ahad, yang penting ada hari yang kita menyembah Tuhan. Mari kita lihat keterangan dengan singkat di sini. Apakah tujuan
Sabat ini sebenarnya Tuhan menciptakan hari Sabat untuk manusia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah Allah menciptakan Sabat untuk manusia rehat dari segala pekerjaan. Manusia itu perlu rehat atau istirahat. Allah mengkhususkan satu hari untuk manusia beribadah. Allah memberkati semua ciptaannya pada hari ke-7 itu. Kalau kita lihat pasal 3 dalam bacaan kita. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Ya, ini hari Sabat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Dia menyembuhkan seorang lumpuh pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk seperti biasa. Kalau menurut ini, Yesus juga mengikuti ibadah pada hari Sabat itu. Cuma perbedaannya dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Lalu di sini berarti Tuhan menciptakan hari Sabat itu adalah untuk saya dan Anda boleh berbakti. Sama ada kita ini kebaktian hari Sabtu atau hari Ahad, tak kisah. Tapi ada satu hari. Kalau di Kelantan kamu kebaktian hari Jumat kan? Semua orang, ada bekas-bekas orang Kelantan di sini, tidak ada hari Minggu. Hari Jumat kamu berhenti, gereja pun harus kebaktian hari Jumat. Tak perlu kita sibuk dengan hari mana dia, ikut jam mana ya. Tapi maksud di sini adalah Tuhan mempersiapkan hari ini untuk kita beribadah, untuk kita beristirahat atau berhenti daripada pekerjaan kita. Manusia tidak ada yang robot langsung 24 jam. Tapi yang injin kilang pun ada dia punya tahap-tahap itu. Demikian jumlah jamnya otomatis lagi satu hidup. Tidak dia langsung. Kalau saya kurang saja tidur, sudah letih saya ini, ingus-ingus lagi. Kalau kereta sudah lama memang begitulah dia. Jadi umur pun begitu ya. Anda harus istirahat. Tapi di mana istirahat kita itu adalah kita asingkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan kita ini diciptakan untuk hari Sabat menurutnya di sini. Oke, mari kita lihat seterusnya. Kalau begitu, kalau kita memang beribadah pada hari yang kita tetapkan, kita punya hari Ahad ini, adalah hari untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita puji Tuhan, terima kasih kepada tim yang memimpin kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya banyak komen yang saya terima daripada anggota jemaat dan daripada pemimpin-pemimpin juga. Lama betul kebaktian mereka itu, dari pagi lapar kita, setengah hari tidak pulang-pulang dia. Dengan sebab itu hari ini adalah hari untuk kita menyembah Tuhan. Jangan mengeluh jika kebaktian ini berjalan agak lama. Kita punya ini singkat-singkat, saya khotbah pun singkat. Senang orang jemput saya khotbah karena tidak ada persoalan tentang waktu. Waktu di kuburan pun yang penghiburan pun suka orang jemput saya karena khotbahnya singkat. Ada juga bagus khotbah singkat ini. Laku kita. Kalau Pastor Silam 1 jam dia itu, jangan jemput dia ini. Oke. Ini Dr. Stephen Tong paling tidak suka dia dengan khotbah singkat itu. Paling pun 1 jam. Tapi kalau saya 1 jam habis action saya. Mengantuk sudah kamu. Kalau dia itu makin lama makin menarik. 1 jam tidak rasa. Beribadahlah sama ada dia lama berlangsung atau singkat. Yang penting setiap kita ini ada hari yang kita beribadah kepada Tuhan. Sama ada hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat itu terserah. Raja Wali itu bukan dia pagi, tapi jam 11 malam. Jam 11 kasih Yosua, jam 10 kan. Belum lagi kita buka. Tengoklah, masa depan ini sudah berhenti karena COVID itu.
Tak kisah. Orang jam 8 pagi, jam 9 pagi. Yang Raja Wali punya jam 10 malam paling cepat. Yang biasa pukul 11 lah. Balik rumah. Karena jauh, satu van saja hantar mereka, tidak ada transport. Sampai pukul 2 pagi baru tidur. Oke. Yang kedua adalah apakah pengertian yang salah tentang Sabat ini? Tadi tujuannya, sekarang ini ada pengertian yang salah. Daripada ayat 23 ini, bangsa Yahudi ada pengertian atau cara fikir yang salah. Menurut saya salah. Sabat itu dianggap sebagai undang-undang hidup beragama. Tidak boleh, tidak harus ikuti. Tidak diperbolehkan menuai pada hari Sabat. Tidak diperbolehkan menampi gandum pada hari Sabat. Tidak diperbolehkan menyiapkan makanan pada hari Sabat. Kalau hari Sabat hari ini, malam tadi kamu siap-siapkan, tinggal makan saja. Dalam hati saya alang-alang ini, apa tidak langsung tidak makan hari Sabat? Itu pun kerja juga kan? Apakah Tuhan Allah membuat peraturan? Tetapi yang saya tahu bahwa orang Farisi, orang Yahudi itu tambah kepada 400 jenis undang-undang peraturan yang tidak boleh dilanggar. Mungkin Tuhan punya sedikit, tapi orang Yahudi tambah lagi sehingga 400 harus dihafal oleh semua orang. Mulai saja anak itu 12 tahun dihafal semua undang-undang ini. Ini kesalahannya. Lalu apa lagi? Tidak diperboleh berjalan melebihi jarak yang telah ditetapkan untuk Sabat. Wah ini, ada ini ya. Kalau ini mereka mendasarkan ini adalah atas Keluaran 34 ayat 21. Kalau kamu baca Keluaran 34 ayat 21, ada undang-undangnya. Kalau mereka jalan tidak boleh jauh, selempar batu. Kalau saya yang tidak kuat sampai pintu saya lempar batu. Tidak boleh saya jalan lepas. Tidak tahu kalau Ciguanan mungkin karena dia hebat mungkin sampai seberang jalan. Tergantung siapa yang lempar batu. Undang-undang itu sudah mengganti maksud Sabat itu. Dengan sebab itu saudara, peraturan Sabat menjadi tradisi secara lisan berdasarkan Keluaran 34:21. Diturun-temurun dengan cakap dan tidak ada catatan yang terperinci. Lalu peraturan Sabat itu menjadi utama sehingga dia menggantikan kasih terhadap sesama manusia. Ada dalam Injil lain, dalam Matius pasal 12, Lukas 6 itu Yesus sebut macam ini dengan mereka. Bagaimana kalau kamu tidak memperbolehkan murid saya memetik gandum pada hari Sabat? Lalu bagaimana kalau seekor lembu jatuh ke dalam sumur, sebentar dia akan mati? Apakah kamu tidak boleh angkat dia? Kalau kamu tidak angkat dia dalam 1-2 jam, mati lemaslah kau punya lembu. Tidak boleh tidak pun kalau mau dia selamat, angkat dia dari sumur itu. Tetapi melanggar Sabat. Bagaimana? Mereka pun bingung. Kalau mau membenarkan lembu itu mati, tunggu besok baru angkat, kotor dia punya sumur itu. Bukan macam Bintulu punya pipe nih. Ada juga ide kuning-kuning itu. Minta maaf yang kayak laku. Enak. Jadi seolah-olah itu tidak peduli tentang apa sekitar kita. Yang penting saya ikut Taurat itu. Kalau saya lulus dengan Taurat itu, bolehlah saya ini. Orang Farisi berpikir demikian. Kenyataannya tidak ada yang 100% sempurna. Mana boleh 400 peraturan, 200 kau lulus, yang 200 lagi gagal. Begitu dia dalam keadaan. Lalu apabila kita lihat di sini, ada lagi satu ayat kita lihat di sini, bahwa Ulangan 23 ayat 25 mengatakan peraturan dalam bangsa Yahudi ini, apabila kamu berjalan
kelaparan kamu di ladang gandum, diperbolehkan memetik makan sejauh mana kamu perlu. Tapi hanya tidak boleh pungut dan masuk bawah rumah atau jual, tidak boleh ya. Begitu keadaan yang ada pada zaman mereka. Dengan sebab itu saya teringat dengan pelajaran di sekolah teologi, ada satu tentang etika lah. Etika, satu jurusannya, kalau kamu mengambil barang orang itu namanya curi, kalau kamu mengambil buah dia namanya curi, dosa. Tapi coba kata mereka dengan kita, buat keputusan, menggendong seorang yang sakit, seorang anak, tak usah terlalu besar lah nanti susah gendong dia 3 hari. Perjalanan Anda itu 3 hari tidak ada makanan. Sekarang jumpa makanan orang, jumpa buah orang. Kalau kamu sementara kamu gendong dia mau mengambil buah untuk kasih anak ini makan, karena dalam perjalanan 3 hari, kamu akan ada dosa curi. Tetapi kalau kamu tidak ambil buah itu, langsung jalan 3 hari, anak itu akan mati. Bagaimana ini? Kamu membunuh, ada makanan kamu tidak beri dia makan. Coba pikir, yang mana yang kamu mau? Yang ambil buah, kamu ada dosa curi. Kamu tidak ambil, anak itu akan mati. Kamu membunuh, sama. Semua orang sanggup mencuri demi kebaikan orang lain. Tim saya dalam kaji selidik itu semua kami sanggup mencuri. Mencuri untuk orang lain ya. Itu saja pembelaan tim saya itu. Saudara yang saya kasihi, mengasihi orang lain itu lebih utama daripada mengikuti peraturan. Lulus dalam 400 peraturan, sekiranya 400, tetapi Anda gagal dalam mengasihi orang sekitar. Dalam dunia ini sekarang ini ada yang sanggup membunuh orang lain untuk demi mengikuti apa yang dia pikir benar. Sanggup dia bunuh diri oleh karena dia pikir itu benar. Ini kesalahan peraturan agama. Yesus coba mengembalikan kesalahan jalan yang salah ini kepada rel yang sebenarnya, tujuan Sabat. Kalau kita ini, Anda dan saya, berpikir aktif dalam agama ikut peraturan gereja, tetapi tidak memiliki kasih di dalamnya, kita sangat tertipu dengan pikiran kita kira benar. Tetapi tertipu. Allah tidak menerima ibadah jika kehidupan hari-harian kita tidak suci. Yesaya 1 ayat 10 sampai 17. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 17. Jemaat yang saya kasihi, ayat ini membawa kita kepada lebih baik kita menyelamatkan orang lain daripada hanya taat kepada aturan agama saja. Menyelamatkan orang lebih penting daripada Anda taat tetapi tidak melakukan. Mari hari ini ubah konsep pikiran kita. Peduli keadaan orang yang sangat memerlukan. Seperti murid-muridnya ini. Yang ketiga, apakah cara yang benar tentang Sabat? Tadi itu pengertian yang salah. Sekarang saya mau bawa kita tentang apakah cara yang benar tentang Sabat dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah taat kepada aturan agama yang disertai dengan belas kasihan terhadap sesama manusia. Taat kepada peraturan apapun aktiviti agama yang kita anuti, tetapi disertai bersama dengan belas kasihan terhadap sesama manusia. Agama dunia ini saja yang kurang dengan orang lain. Hanya dalam Kristus saja yang mengajar ini. Kalau orang baik dengan kamu, kamu juga baik dengan mereka. Itu ajaran semua orang. Tetapi ini lain, yang kita punya ini lain. Orang tampar pipi sebelah kanan,
kamu beri ke mana? Yang mana yang orang tampar itu? Kanan atau kiri? Tak penting ya. Beri lagi sebelah. Dalam hati saya, salah ayat ini. Cobalah dia. Kalau dia tampar sebelah kanan pipimu, kamu hantam pakai tangan kiri ke dia punya. Baru dia betul. Karena ada ayat itu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu Taurat ya. Tapi rupanya lain sekali ajaran kita ini. Mengalah terus. Utamakan keperluan orang lain terus. Biar kita punya tidak ada asa saja dia hidup. Sanggup kita menderita. Karena demi menyelamatkan orang lain. Ada contoh di sini. Ulangan 23 ayat 25 yang dia sebut dalam ayat ini tadi. Ayat 25 dalam Markus 2. Itu dikutip dari Ulangan 23 ayat 25 ini. Apabila Raja Daud dikejar oleh Raja Saul, lalu mereka ke padang gurun, masuk di satu tempat atau gua. Ada nama gua di situ. Lalu menurut firman Tuhan bahwa mereka kelaparan. 400 orang bersama dengan Daud. Lalu dia pergi ke bait Allah. Dia jumpa dengan satu imam di sana. Ada apa yang ada di sini? Makanan. Dia bilang semua yang lain tidak ada. Hanya roti kudus yang dipersembahkan saja. Dia bilang beri kepadaku. Imam itu menyetujui. Sebenarnya roti itu tidak diperboleh untuk orang lain makan. Hanya imam besar saja. Tapi di sini kita melihat bahwa sesuatu yang luar biasa. Lalu Daud mengambil roti itu dan makanan itu bawa kepada pasukan yang 400 orang. Kalau 1 Samuel 21 dia mencerita tentang ini. Daud dan rombongannya memakan roti kudus dari Imam Ahimelek demi menyambung hidup mereka yang seramai 400 orang. Saudara, suatu hal yang sangat penting. Tidak boleh makan itu sebenarnya. Tetapi lebih menyelamatkan 400 orang harus dimakan. Itu saja peluang hidup. Yang seterusnya, utamakan keperluan orang lain dalam ibadah yang benar. Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Apabila kita lihat ayat ini, Yesus masuk ke bait Allah, ada seorang lumpuh. Saya tidak baca tadi, tapi boleh kita paham cerita itu. Orang itu lumpuh, lalu dia menyembuhkan orang itu. Orang Farisi mengintip, apakah dia ini menyembuh orang sakit ini hari Sabat ini? Tapi dia tahu pikiran mereka. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Sehingga mereka berpikir ini melanggar peraturan Sabat. Tetapi Yesus mengetahui hati mereka, dia katakan, yang mana yang lebih mudah? Mengatakan kepadanya dosamu diampuni, atau sekarang angkatlah tanganmu dan dia sembuh. Semua orang diam. Pada akhirnya dia katakan, akulah Tuhan pada hari Sabat, ayat 28 dalam pasal 2. Ayat ini menyatakan sesuatu peristiwa yang bertentangan dengan sengaja Yesus sekali lagi mengembalikan pikiran yang salah, konsep yang salah kepada dasar yang sebenarnya. Saya akan simpulkan begini. Yesus sedang mengembalikan fungsi hari Sabat sebenarnya bagi manusia yang disalahguna, salah tafsir oleh orang Farisi dan orang Yahudi. Yang kedua, kita harus aktif dalam perkara agama, ini penting. Dan juga harus didasarkan dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dua-dua itu tidak boleh pisah. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, tidak boleh pisah. Kalau saya dan Anda hanya satu mengasihi Allah, tidak yang satu, kita tidak sempurna. Yang ketiga,
memperdulikan keperluan utama orang lain lebih daripada hanya taat kepada aturan agama saja. Perlu kita tahu orang sekitar kita. Pernah seorang pemuda dia tanya saya, bagaimana ini pastor? Kalau kita mau pergi gereja, ada di zaman dulu ini, jarang orang beri 1 ringgit persembahan, 20 sen yang banyak. Dia punya 20 sen katanya. Saya mau pergi ke gereja, gereja itu di atas bukit, ini di Kapit ya. Di Kapit, orang Kapit tahu lah itu di atas bukit. Lalu di pasar itu ada seorang pengemis, dia perlu duit. Bagaimana ini? Saya mau kasih dia, apa yang saya akan beri di gereja bukit nanti? Akhirnya saya tidak beri dia, karena saya mau beri dalam gereja. Saya pun tak jawab dia. Saya tidak pandai jawab itu. Kalau kamu beri kepada dia, sama juga. Maksudnya tanggung jawab kamu beri. Tempatnya itu terserah, saya bilang. Sama ada kamu di sana atau di sini orang itu mati kelaparan. Saya tanya dia balik, kalau menurut kamu bagaimana? Mungkin lebih baik saya kasih dia. Nah, betul itu. Memperhatikan keperluan orang lain. Saya akhiri dengan 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Dia berkata demikian, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, bunyinya besar. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ini karunia yang sangat nomor 1 dalam zaman mereka ini, bernubuat itu, yang lain itu nomor 2, nomor 3 lah. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 1 mengungkapkan, walaupun dapat berkata dengan semua bahasa manusia, walaupun dapat berkata dengan bahasa malaikat. Oh hebat ini orang, kalau kita tahu bahasa malaikat itu luar biasa itu. Tetapi ayat itu mengatakan, jika tidak mempunyai kasih, diibaratkan hanya seperti gong yang besar bunyi dan tidak ada artinya selain memekak telinga saja. Sama dengan ikuti peraturan tetapi tidak memiliki kasih Kristus dalam hidup ini, hari Sabat itu pun tidak ada artinya bagi kita. Ayat 2 mengatakan, walaupun memiliki karunia bernubuat, karunia nomor 1 menurut orang Korintus ini, walaupun mengetahui segala rahasia, semua yang tersembunyi, Anda tahu itu. Walaupun memiliki seluruh pengetahuan, walaupun memiliki iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung, jika tidak mempunyai kasih, disebut di sini tidak berguna. Betapa kasih itu bersama dengan mengikuti peraturan ibadah. Ayat 3, walaupun membagi segala hartanya, walaupun menyerahkan tubuh untuk dibakar, ada yang sanggup ya. Jika tidak ada kasih, disebut tidak ada faedahnya. Utamakan pikiran kita, Tuhan itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia mengasihi orang lebih daripada yang lain. Dia mengikuti, dia pergi ibadah, tetapi menolong orang lain. Anda perlu dua ini. Mentaati Tuhan, mentaati perintah agama, tapi ada kasih yang lebih besar di dalamnya. Saya mau kita berdoa. Sebelum itu ada satu nyanyian yang di sini, minta supaya penyanyi kita boleh tampil. 1 Korintus 13 itu kita akan nyanyikan.
Selepas nyanyian ini kita akan berdoa. Biarlah penggunaan hari ibadah, hari Sabat itu ada hari untuk Tuhan. Hari untuk kita beribadah bersama didasarkan atas kasih yang dari Kristus. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Andaikan aku fahami semua bahasa, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami dekat cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menerima. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita diam sejenak di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang Tuhan atas hari Sabat. Jika setiap kita mematuhi peraturan ibadah kita, iman kita aktif dalam melaksanakan ibadah dalam hidup ini, tetapi harus disertai dengan kasih. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, sesuai dengan firman-Mu, kami mau melakukan tanggung jawab
Untuk kami sebagai orang yang beribadah dalam dunia ini, dalam gerejamu. Dengan kami mau supaya kami bersama melaksanakan perintah kasih ini. Yang daripada Tuhan yang lebih besar daripada mengikuti acara agama saja. Berkati setiap anakmu, berkati setiap kami untuk mematuhi perintah Tuhan dengan kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.